wa arkanuha sab'ata asyar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala ma'alif rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Al-bastu ta'khudhun nafsu minhu haddaha biwujudil farah wal qabdu la hadda lin nafsi fihi. Masih pembahas terkait basat sama gobat, karena itu adalah suatu keadaan yang akan dialami oleh semua orang, bukan cuma hanya seorang sufi, seorang yang sampai, seorang yang salik, ya, tapi semua orang. Fi hadha isyaratun ila ma taqaddama min anna mura'atal adab fil basti amrun asirun. Al-bastu, jadi keadaan senang itu menjadikan diri itu mengambil haknya karena adanya farah, adanya kesenangan. Jadi hawa nafsu itu selalu selalu bersenang-senang, inginnya itu senang-senang, itu keinginan hawa nafsu. Sedangkan sumpah keadaan sedih, la hadda li nafsi fihi, tidak ada bagian daripada hawa nafsu di situ. Itu bedanya antara bastu sama gobtu. Sehingga ketika basat kita harus lebih bersopan santun ketimbang ketika gobat. Karena ketika basat di situ ada unsur hawa nafsu, sehingga bisa jadi diplesetkan oleh hawa nafsu. Tapi kalau seumpama dalam keadaan sedih, maka di situ tidak ada unsur hawa nafsunya, karena hawa nafsu itu selalu ingin senang-senang, nggak ingin sedih, selalu mengajarkan kepada kesenangan dan bukan kesedihan. Fi hadza isyaratun ila ma taqaddam anna mura'atal adab fil basti amrun asir. Bahwasanya menjaga adab ketika dalam keadaan senang itu ada sesuatu yang sulit, ya. Wa dzalika anna fil basti wujudu haddin nafas, karena di dalam kesenangan itu, dalam makom basat itu ada bagian daripada keinginan hawa nafsu. Fa yastauli alaihal farah bidzalika, maka menguasai hawa nafsu itu akan jiwa kesenangan itu. Fala yatamalak hatta yaqa fi su'il adab, sehingga dia tidak bisa menguasainya sampai dia terjatuh ke dalam su'il adab. Wal ghabdu, sedangkan gobat laisa fiha haddun lin nafsi fa idzalika kana aslam. Sedangkan gobat sebaliknya, enggak ada bagian daripada hawa nafsu, sehingga lebih banyak selamatnya ketimbang terjerumusnya. Wa kana al-Ustaz Abu Ali Ad-Daqqaq radhiyallahu ta'ala anhu yaqulu al-qabdu haqqul haqqi minka wal bastu haqqul abdi minhu wala an takuna bihaqqihi minka atammu min an takuna bihaddika minhu. Kata beliau, al-qabdu, keadaan gobat itu, haqqul haqqi adalah kewajiban daripada Allah SWT untukmu. Wal bastu, sedangkan rasa bahagia, kesenangan, itu adalah kewajiban seorang hamba daripada Allah Subhanahu wa taala. Wala antakuna bihaqqihi minhu minka, dan kalau engkau melaksanakan dengan haknya itu lebih sempurna daripada Allah Subhanahu wa taala yang melaksanakan hakmu. Jadi artinya kalau gobat itu haqqul haq minka, kita merasa sedih, merasa perlu kepada Allah, ingin nangis, ingin mendekat kepada Allah SWT, itu haknya Allah.
kewajiban seorang hamba kepada Allah. Tapi merasa gembira dan merasa bahagia itu adalah haknya Allah untuk kita. Jadi kalau seumpama kita menjaga haknya Allah itu lebih sempurna daripada kita berharap hak kita daripada Allah SWT. Itu maksudnya. Jadi dua keadaan itu adalah sesuatu yang harus kita lewati. Kita pernah gembira, kita pernah bersedih. Tapi ketika kita bergembira itu adalah bagian daripada hawa nafsu. Tapi ketika kita bersedih, nggak ada sama sekali bagian daripada hawa nafsu. Ketika kita bersedih, itu lebih bisa diharapkan dia itu selamat. Tapi ketika kita bergembira, lebih mudah untuk kita terjerumus. Sehingga dikatakan oleh beliau, Syekh Ali Daggak, bahwasanya kalau kita dalam keadaan sedih, itu lebih baik, lebih mudah untuk kita pertahankan ketimbang ketika kita dalam keadaan senang. Nah, jadi memang sesuatu yang nggak bisa diatur-atur ya. Rasa sedih itu datangnya dari Allah, rasa senang juga datangnya dari Allah. Kita hanya menjalaninya sesuai dengan respon yang diperintahkannya. Yang penting bagaimana kita menyikapinya. Kesedihan datangnya dari Allah, kebahagiaan juga datang daripada Allah. Ketika kita bahagia berarti kita diuji untuk bersyukur. Ketika kita bersedih kita diuji untuk bersabar. Dua-duanya ujian daripada Allah. Cuma ketika kita sedih itu lebih mudah untuk kembali kepada Allah dibanding ketika kita sedang gembira dan bahagia. Nah, ketika kita gembira dan bahagia, maka sulit untuk kita itu mengingat kepada Allah SWT. Karena apa? Euforianya itu loh bersamaan, beriringan dengan euforia hawa nafsu. Saru di situ. Karena ini jangan-jangan dijerumuskan oleh hawa nafsu, jangan-jangan karena dorongan hawa nafsu, jangan-jangan ada unsurnya hawa nafsu. Nah, gitu. Sulit untuk kita membedakan ini karena hawa nafsu atau bukan. Tapi kalau sedih, nah itu kalau kita mau kembali pada Allah itu lebih mudah. Karena nggak ada kepentingan, hawa nafsu itu nggak ada kepentingan di situ. Jadi nggak ada orang yang mau jadi sedih, itu nggak ada. Ayo siapa yang mau sedih silahkan mencatat dan mendaftarkan diri. Nggak ada yang mau. Tapi kalau mau bergembira, makanya tempat-tempat hiburan itu dinamakan malahi. Tempat-tempat malahi, bahasa Arab itu malahi gitu. Tempat-tempat hiburan itu malahi namanya. Nah, karena apa? Karena dia itu melalaikan daripada zikir Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut malahi. Tapi kalau tempat-tempat kesedihan nggak dicari karena bukan tujuannya hawa nafsu. Nah, bukan tujuannya hawa nafsu. Ini masih kita dalam keadaan menjelaskan tentang bagaimana kita melewatinya gitu loh. Bagaimana mereka guru-guru kita, orang tua kita melewati dua keadaan itu yang harus setiap orang pasti akan melewatinya. Tapi bedanya antara mereka dan kita itu apa? Nah, cuma yang pasti bahwasanya orang itu lebih mudah untuk mengingat kepada Allah ketika sedih, ketika sumpek, ketika ada masalah, ketika ada problem. Dan itu adalah haknya seorang hamba kepada Allah. Tapi ketika kita gembira, itu adalah haknya Allah menggembirakan hambanya. Untuk apa? Disyukuri. Tapi masalahnya banyak ketika hamba itu diberikan nikmat, disenangkan, dibahagiakan Allah Ta'ala, dia tidak bersyukur. Disangkanya ini dari dia, ini dari fulan, ini sebanyak fulan dan sebagainya. Sehingga apa? Yang dicari-cari itu sebab-sebab kesedihan, tidak kembalikan pada Allah. Itu diantara yang menjerumuskan. Jadi kalau seumpama ada sesuatu yang menjadi sebab orang itu sedih, maka diingat kesedihan itu. Sehingga apa? Dia kembali kepada Allah. Dia cari cara bagaimana supaya Allah Ta'ala menghilangkan kesedihan itu. Tapi sebabnya itu gak dilupakan. Nah, padahal dia lupa bahwasanya semua itu bukan sebab-sebab itu, tapi yang memberikan kesedihan itu adalah Allah. Tadi saya ketemu sama satu teman.
Saya berjumpa dengan seorang teman, lalu saya berkata begini, uminya baru meninggal, uminya udah meninggal sekitar 4 tahun yang lalu. Hanya Ustaz tanya, sudah kawin lagi? Sudah, katanya. Ya jangan kawinnya sebelumnya meninggal itu uminya gitu. Nah, mungkin itu jadi sebab umi anak meninggal. Nah, itu kan salah satu contoh, lihat bagaimana seseorang itu melihat kalau keburukan itu diingat sebabnya, tapi kalau kebaikan lupa sebabnya. Padahal kebaikan itu sebabnya Allah yang terbesar. Tapi kalau keburukan sebab terbesarnya itu Allah juga, tapi dilupakan Allahnya, diingat manusianya. Itu haddun nafas itu namanya gitu. Nah, makanya ketika kita bersedih, diterpa dengan masalah, maka yang kita ingat Allah, tapi yang kita lihat sebabnya itu adalah manusia. Yang kita ingat Allah, cari solusinya, minta solusinya, minta supaya lepas dan sebagainya, tapi sebabnya nggak dilupakan. Padahal kalau kita berada di dalam kesedihan, maka yang kita ingat Allah untuk mencari solusinya supaya disingkap dari kita, tapi jangan lihat sebabnya. Orang beriman itu adalah orang yang melupakan sebab-sebab keburukan, dan orang beriman itu tidak melupakan sebab-sebab kebaikan. Jadi kalau keburukan dilupakan, kalau kebaikan tidak pernah dilupakan. Itu orang beriman. Pasti ada kata-kata bijak daripada mantan presiden kita, itu Bapak Soeharto rahimahullah rahmatullah abrar. Dia katakan, kalau ada orang berbuat kebaikan kepada kamu, ukirlah di atas batu. Tapi kalau kamu berbuat baik kepada orang lain, tulislah di atas pasir. Nah, artinya apa? Kalau kita tulis di atas pasir, dalam waktu sekejap akan hilang dengan terpaan angin. Tapi kalau yang diukir di atas batu, sulit untuk hilang. Bisa sepanjang masa kita mengingatnya. Nah, jadi siapa yang paling bisa mengingat kebaikan orang, dialah orang yang paling bersyukur di antara kita. Sekecil apapun kebaikan yang bisa kita dapatkan, seingat itu dia itu mengingatnya, maka dia itu adalah orang yang paling beriman. Tapi ketika kita melupakan kebaikan, apalagi kebaikan yang besar kita lupakan, itu termasuk orang-orang yang tidak beriman. Jadi jangan pernah kita melupakan kebaikan, karena kebaikan itu datang tergantung kepada orang yang melakukannya. Kadang-kadang orang melakukan kebaikan itu remeh, tapi bagi dia itu bukan remeh, semuanya itu yang dia punya gitu. Jadi jangan dianggap remeh gitu. Oleh karenanya, lihat bagaimana Sayyidina Sulaiman alaihissalam ketika ditanya, apa yang kamu ingin, apa yang kamu senangi di dunia ini? Aku yang senang itu adalah menerima hadiah. Walaupun hadiah yang datang kepada aku adalah sebutir telur. Padahal dia seorang raja yang menguasai dunia semuanya pada saat itu. Tapi dia dikasih hadiah telur, itu dia senang, gembira, bahagia. Kenapa? Karena itu adalah sebuah ungkapan apresiasi terkait dengan cintanya, penghormatannya, kemuliaannya yang diapresiasikan lewat hadiah itu. Sehingga dia itu merasa gembira, bahagia dengan hadiah itu. Dan bisa jadi telur itu adalah satu-satunya milik dia yang benar diberikan kepada dia. Nah, jadi jangan pernah kita merendahkan. Nah, Nabi SAW pernah diberikan oleh salah satu sahabat Nabi yang nggak punya tulang kaki daripada kambing gitu. Nah, maka Nabi SAW memujinya, berterima kasih kepadanya, bahkan menciumnya dan mengatakan, ini aku senangi gitu. Padahal sesuatu yang paling gak berharga daripada kambing itu ya kakinya, kikilnya itu paling murah. Tapi Nabi SAW begitu menghargainya. Nah, tapi ada orang kalau kasih sesuatu yang besar dia terima kasih, tapi sesuatu yang kecil dia tidak terima kasih. Padahal dia nggak melihat yang ngasih yang kecil itu siapa yang ngasihnya gitu. Bisa jadi dia itu adalah di mata kita sesuatu yang kecil, tapi di mata dia itu adalah sesuatu yang paling besar. Dia nggak punya lagi kecuali itu sudah. Nah, itu tanda dan perbedaan antara orang bersyukur dan tidak bersyukur itu di situ letaknya. Nah, jadi biasakan kita untuk berterima kasih. Nah, itu kenapa orang banyak yang lupa di situ, karena
dia termasuk yang gagal melewati maqamul basat itu. Maqamul basat itu begitu melalaikan. Ya seperti kalian nih contohnya. Kalian kan fi maqamul basat. Basatnya apa? Kalian berada dalam keadaan yang senang, bahagia karena status kalian sebagai seorang istri. Istri daripada seorang suami, sehingga kalian disebut sebagai Ibu Muhammad, Ibu Fadil, Ibu Bakri, Ibu siapa gitu kan. Ya kan, itu status itu kan. Nah, sementara banyak perempuan yang kehilangan status itu karena suaminya sudah meninggal, atau karena dia itu belum punya suami, sehingga dia nggak punya status itu. Dia cari kemana-mana kerjaan, dia sampai merendahkan diri untuk beragam kerjaan dan sebagainya gitu. Nah, kalian nggak seperti itu. Kalian ada yang nanggung, kalian ada yang nafkahi dan sebagainya. Tapi justru adanya suami yang semacam itu kalian lupakan. Sampai ketika kalian sudah mendapatkan ujian daripada Allah Ta'ala, akhirnya suaminya misalnya dicoba, dia nggak punya, atau dia sakit. Yang bikin dia sakit siapa? Yang bikin dia bangkrut siapa? Nah, di situ letak ujiannya gitu. Kita lupa yang lalu-lalu itu, kita lupakan. Itu sejelek-jelek manusia yang semacam itu. Makanya Rasulullah SAW mendoakan pengantin itu barakallahu lak wa baraka alaik. Kenapa? Karena kadang-kadang Allah memberkati seseorang ketika dalam kebaikan, tapi dalam keburukan tidak. Ada yang diberkati dalam keburukan, tapi dalam kebaikan tidak. Apa contohnya? Jadi diberkati dalam keburukan saja, tapi dalam kebaikan tidak. Ketika dia itu melarat, bagus, tentram, harmonis, romantis. Begitu jadi kaya, beda. Yang istri selingkuh, yang suami selingkuh dan sebagainya. Itu tidak diberkati dalam keadaan. Nah, sebaliknya, diberkati dalam keadaan baik, dalam keadaan sejahtera. Ketika dia kaya, dia bersyukur, harmonis, romantis. Tapi begitu dia melarat, langsung beda. Makanya doanya barakallahu lak wa baraka alaik gitu. Jadi dua-duanya didoakan oleh Nabi SAW. Itu kan cuma usaha, itu cuma upaya. Yang menentukan adalah Allah. Ujiannya itu adalah ujian datang dari Allah. Gak ada sebab kebetulan, semuanya sudah rencanakan. Gak ada yang coba anak nggak milih suami ini ya, anak nggak bakal begini. Enggak, itu sudah mubrom dari sebelum kamu lahir, sudah ada itu ketentuannya. Tinggal jalani saja, jalani. Jangan kamu katakan ini itu dan sebagainya, enggak gitu. Jalani. Ya, ternyata kamu tidak termasuk yang sukses melewatinya. Kalau kamu begitu suaminya sakit langsung minta cerai, begitu suaminya itu bangkrut akhirnya minta cerai gitu. Itu termasuk wanita yang gak bersyukur dan semacam itu gitu. Harusnya sesuai dengan janjinya sehidup semati gitu. Ya, sehidup semati berarti sampai mati. Mau dianya syukur, mau dia orang kaya, mau dia orang miskin, mau dia jatuh sakit, tetap dia itu bersama. Itu harusnya gitu loh. Tapi kadang-kadang ya itu, ada orang yang sukses melewati ujian, ada yang tidak sukses. Disangkanya dia yang menyebabkan, orang itu yang menyebabkan. Padahal Allah SWT yang bikin skenario-nya, Allah Ta'ala yang bikin naskahnya, Allah SWT. Nah ini yang kita bicarakan seperti itu. Nah, sekarang kalian berada di dalam maqamul basat gitu. Senang, gembira, bahagia, ada suami, kamu tenang, gak dikata-katain orang. Coba lihat janda itu, berdua diomongin orang, sendiri diomongin orang. Jadi serba salah janda itu. Coba saya janda muda, janda tua beda lagi. Janda muda maksudnya kan selalu diteropong sama orang. Nah kalian alhamdulillah punya suami, bebas daripada omongan orang. Walaupun omongan orang itu nggak berguna. Jadi Ustaz nggak peduli kan sama orang, nggak peduli orang mau bicarakan apa, sama saya nggak peduli. Banyak orang mengatakan kenapa antum begini, kenapa nggak peduli. Pandangan orang kepada Ustaz yang baik nggak membuat Ustaz jadi baik. Apalagi yang buruk tidak membuat Ustaz jadi buruk. Hanya pandangan satu yang bisa membuat Ustaz berubah, yaitu pandangan Allah. Itu saja. Jadi Ustaz nggak peduli. Silakan mau bicarakan Ustaz mau gimana, silahkan. Anak nggak peduli. Anak bukan untuk inti. Anak ngomong. Anak buat anak sendiri dan tidak akhirat anak gitu. Silahkan mau bicara apa, mau ini serah gitu. Dari donas, wayah la tudrak. Jadi kesenangan orang itu ada suatu keinginan yang tidak mungkin bisa tergapaikan. Jadi nggak bakal bisa.
kita semua orang harus senang kepada Ustaz, nggak bisa. Nah, jadi man balan nas mata lemah. Jadi jangan pedulikan orang. Cuma masalahnya kan supaya kamu bersyukur, kamu sudah punya suami, kamu tidak diomongin orang, kamu tidak, gelagat kamu itu tidak dicurigai orang. Kenapa? Karena kamu statusnya istri orang. Nah, tapi kalau kamu seorang janda, ngapa-ngapain kamu nggak enak. Disangka gini, mau ini disangka gini, WA disangkanya begini gitu sama orang, apalagi sudah beristri gitu. Jadi serba salah gitu. Kan? Sehingga kamu harus bekerja sendiri, harus menghidupi sendiri. Karena tadinya ada yang menghidupi, sekarang tidak lagi. Nah, kamu berusaha sendiri dan sebagainya. Nah, itu kan mengingatkan pada kita bahwasanya itu loh kehidupan. Sekarang kamu tidak ingat itu semuanya. Kenapa? Karena kamu dalam maqamul basat, lupa itu semuanya. Sehingga kamu lupa bahwasanya itu dalam keadaan kenikmat. Nah, tapi justru yang ada itu tidak anggap nikmat, sehingga suami tidak dimuliakan. Sebabnya apa? Kamu itu menjadi seperti itu, yang seperti saya sebutkan tadi. Ya karena suami kamu. Suami kamu harusnya disyukuri. Ya. Karena Rasulullah telah bersabda, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Kalau tidak bersyukur pada manusia, apalagi pada Allah yang tidak kelihatan. Hanya bersyukur. La in amartu rajulan yasjudu li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Kalau semua aku perintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, maka pasti aku perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Dari saking besarnya nikmat yang didapatkan. Tapi kalian tidak merasakan. Nggak merasakan kalian. Nah, itu maqamul basat bahayanya gitu. Sampai kalian lupa. Ketika kalian dalam maqamul basat perlu adab kepada Allah. Adab apa? Syukur. Adab apa? Menjaga nikmat itu supaya tidak diambil oleh Allah Ta'ala. Adab apa? Adab betul-betul melaksanakan haknya nikmat itu. Nah, itu semuanya terlupakan. Nah, tapi ketika kamu dalam keadaan nggak punya dan sebagainya, baru kemudian kamu cari jalan menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih mudah gitu. Nah, tapi dalam keadaan seperti ini sekarang lebih mudah untuk dilupakan. Itu artinya maqamul gabat itu, maqamul basat sama maqamul basat dan maqamul gabat seperti itu. Wa amma adabul gabdi wal basti fala alam. Al-an man istawfal kalam fihi ma min ulama'i sufiyya wa musannifihim. Wa inna ma wajadna lahum min dhalika isyarat ila umurin jamila ka qaulil Imam Abil Qasim Al-Qushairi radhiyallahu ta'ala anhu ba'da an takallama ala laftati al-qabdu wal bastu wa tabyin ma'anihima ila an qala wa qad yakunu qabdun yushakkilu ala sahibihi sababuhu yajidu fi qalbihi qabdan la yadri ma mujibuhu wala sababuhu fasabilu sahibi hadal gabat at-taslim. Sedangkan cara sopan santun, nah, sekarang akan diajarkan kita bagaimana cara kita merespon, ya. Merespon gabat dan basat itu, bagaimana cara kita meresponnya. Gitu. Ketika gabat bagaimana meresponnya, ketika basat bagaimana kita meresponnya. Kata beliau, mu'alif syarih daripada kitab ini mengatakan kami tidak pernah menemukan secara spesifik, ya. Tapi hanya singgungan saja. Beberapa ulama ada yang berkata seperti itu. Di antaranya adalah Abil Qasim Al-Qushairi. Nah, kata beliau bahwasanya kadang-kadang gebat itu beda-beda terjadi kepada yang mengalaminya, sehingga kemudian yang mengalaminya itu menjadi bingung apa sebabnya gitu loh. Ada orang yang dalam sedih. Kenapa sedih? Nggak tahu ada sedihnya kenapa. Gitu. Ada yang jelas sedihnya kenapa. Ada yang nggak jelas sedihnya kenapa. Gitu. Nah, jadi kalau sedihnya itu jelas kenapa, itu lebih mudah untuk menanganinya ketimbang yang nggak jelas sedihnya itu kenapa. Gitu. Jadi gabat itu kadang-kadang ya seperti pada saat Nabi meninggal pas hari Senin ya, 12 Rabiul Awal itu banyak para aulia itu ya tiba-tiba langsung gabat gitu. Sedih, nggak tahu apa sebabnya sedihnya, nggak tahu sebabnya gitu. Nah, jadi kalau tahu sebabnya jelas gitu ya, itu ujian daripada Allah Taala, tinggal kita sabar saja gitu, itu mudah. Tapi kalau kita nggak ketahuan gitu, nah ini katanya, yajidu fi qalbi gabdan, la yadri ma mujibuhu wala sababuh. Apa sebabnya? Kenapa dia itu sampai
sedih seperti itu, kenapa sebabnya dan sebagainya, apa yang menyebabkan dia seperti itu. Fasabilu sahibi hadzal gabat at-taslim. Serahkan pada Allah. Kenapa dia susah seperti itu, kenapa dia sedih, sudah serahkan. Yamdi zalikal waqt, sampai lewat waktu itu. Taslim, sudah serahkan pada Allah. Jadi banyak zikir saja, banyak salawat saja, banyak kembali pada Allah Ta'ala. Liannahu law takallafa nafyahu, kalau semua dia itu berusaha untuk menghilangkannya, aw istaqbalal waqt qabla hujumi alaihi bi ikhtiyarihi zada fi qabdihi. Kalau dia itu berusaha untuk menghilangkan, ya, atau dia berusaha melawannya, maka bahkan bertambah kan gabatnya itu. Udah. Jadi kalau sudah seperti itu, enggak usah kumpul sama orang. Enggak usah kumpul sama orang. Menjauh saja, cari hiburan, baca Quran, baca zikir. Untuk apa? Sampai dia tenang dulu, baru dia kumpul. Karena takutnya ketika dia itu dalam keadaan seperti itu, akhirnya dia suudzon sama orang, dia tidak enak sama orang, gitu loh. Jadi sangkanya dia itu sedih karena orang itu yang datang. Hanya kan yang menimbulkan suudzon kepada orang yang datang kepada dia dan sebagainya. Lebih baik dia menyendiri, nggak usah temuin orang dulu, sampai hilang itu sudah sendirinya. Walalahu yu'addu dzalika min husu adab. Wa idza istaslama li hukmil waqt fa an qaribin yazulul qabd fa inna Allah subhanahu wa ta'ala qala wallahu yakbidu wa yabsutu. Allah yang menjadikan dia itu dalam keadaan gabat, Allah yang menjadikan dia itu dalam keadaan basah. Sudah serahkan pada Allah. Tinggal tunggu hikmahnya. Tinggal tunggu hikmahnya. Cuma kita itu kan dikasih akal. Akal itu kadang-kadang yang menjadikan kita itu mencari sebab-sebabnya. Ya, apa yang menjadikan sebab kita seperti itu dan sebagainya. Ketika nggak ketahuan sebabnya, udah serahkan pada Allah. Pasti ada hikmahnya. Nggak usah kita shutdown, jangan, nggak usah gitu. Itu lebih parah lagi itu berarti. Nggak usah. Tapi serahkan pada Allah Taala, karena Allah Taala sendiri mengatakan, wallahu yakbitu yabsut. Allah sendiri yang menjadikan orang itu dalam keadaan gabat, dan Allah yang menjadikan seseorang itu dalam keadaan basat, gitu ya. Wa qad yakunu bastun yaridu baghtatan. Tiba-tiba gembira, enggak tahu apa sebabnya, bahagia, senang. Tiba-tiba sedih, pengen nangis saja. Nah, gitu. Tiba-tiba rasa senang, gembira, bahagia, enggak tahu apa sebabnya. Kenapa ya kok anak gembira banget? Bahagia, pengen senang, jadi hati itu jembar banget gitu loh. Itu basat. Kadang-kadang pengen nangis. Ya. Kalau nggak ada sebabnya, nggak ketahuan sebabnya, ya sudah serahkan pada Allah. Kita kan cuma menjalani, ya. Nah, cuma wajar, namanya kita juga diciptakan dengan akal. Makanya kan ketika ditanya seseorang apa hikmahnya yang terjadi kepada kita dalam rumah tangga begini, sedangkan perekonomian kita begini sebagainya, nggak usah khawatir. Apapun yang terjadi pada kita nggak usah khawatir, karena Allah yang menentukan, Allah yang menakdirkan, Allah yang membuat kronologisnya, ya kan? Allah zat yang maha profesional, sehingga Allah yang menentukan, Allah yang memberikan solusinya. Tinggal nunggu waktu saja. Yang penting kita pasrah pada Allah, jangan pasrah pada siapapun. Jadi kita serahkan pada Allah Ta'ala. Jadi wa may tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Itu saja yang bisa kita lakukan. Nah, tapi kalau semua terjadi, misalnya sebaliknya, tiba-tiba dia merasa geriang, merasa gembira, merasa bahagia, baghtatan, tiba-tiba wa isadif sahibahu faltatan la ya'rifu lahu sababan yahizzu sahibahu wa yastafirruhu. Nah, lalu fasabilu sahibihi as-sukunu wa mura'atul adab. Kalau terjadi seperti itu, maka awas, diam, jangan berbuat sesuatu, dan selalu melazimi adab. Jangan bergembira sampai melampaui batas, tapi tetap berada di dalam koridor syariat. Gitu. Karena kita nggak tahu apa ini yang menyebabkan kita gembira bahagia seperti ini. Jangan sampai karena gembira aneh ini gini, hati-hati. Kadang-kadang orang kalau dalam keadaan gini, aneh ini melihat itu, hati-hati. Kadang-kadang orang nggak bisa menguasai dirinya, sehingga dia bilang, wah aku melihat ada satu orang pakai jubah ini datang, sehingga anak gembiranya bahagia sekarang. Jangan bikin macam-macam, jangan bikin kebohongan dan sebagainya.
Jangan melampaui batas. Udah serahkan pada Allah. Allah yang bikin kita bahagia. Entah kenapa kita bahagia. Ya husnudzon saja, tafaul saja pada Allah Ta'ala gitu. Qal fa inna fi hadzal waqt lahu khatarun azim falyahdhar sahibu makran khafiyan. Nah, karena dalam keadaan seperti ini itu ada suatu bahaya yang sangat besar. Nah, itu tadi seperti tadi tuh. Akhirnya dia mengeluarkan sesuatu yang diada-adakan oleh hawa nafsu ini gitu. Dan kayaknya ada gembira ini. Jangan ini ada Rasulullah datang nih. Wah. Hati-hati. Jangan gitu. Udah nikmati itu sendiri. Orang lain enggak merasakan kan? Dia enggak tahu apa yang dirasakan kan? Ente kasih tahu apapun tentang apa yang dirasakan, dia enggak paham karena dia enggak ngerti, dia enggak pengalaman. Jadi rasakan buat itu sendiri. Enggak usah diceritakan pada orang lain gitu. Enggak usah diungkapkan karena ungkapan itu bisa jadi fitnah buat yang lainnya gitu. Nah, itu maksudnya khatarun azim di sini. Jadi nggak usah walaupun bersuami. Nah, kalau suaminya selevel nggak apa-apa, nggak. Ustaz pengennya suami kalian di bawah level kalian gitu. Ustaz pengennya jadi kalian levelnya di atasnya. Bisa kalau kalian berusaha gitu. Karena kalian itu kalau mau jadi wali lebih mudah daripada seorang suami. Kalau mau tinggal sabar, cari ridhonya suami terus. Jangan katakan wah ini videolisme ini, perbudakan ini. Memang Rasulullah mengajarkan seperti itu. Gitu gimana caranya kita mencari ridhonya suami sampai suami benar-benar ridho. Masalahnya kan suami ridho atau tidak mudah terdeteksi, susah diidentifikasi. Jadi kalau dia tanya kepada suami ente ridho enggak? Ya pasti bilang ridho. Kalau bilang enggak ridho pasti marah dia. Dia mau hindar masalah ya bilang iya ridho. Apalagi ngomongnya iya ridho, itu sama apa dongkolnya dia bilang begitu gitu. Jadi nggak bisa. Kalau ente tidur lagi ngorok nih, ketahuan tidur sungguhan lalu diselimuti sama suaminya, itu berarti dia ridho sungguhan gitu. Tanpa ketahuan istrinya dia melakukan sesuatu yang menyenangkan, bahagiakan dia, itu tanda dia ridhonya ya. Jadi sulit mau mengetahui ridhonya suami itu sulit. Makanya kan surga neraka kalian itu ya di suami. Sesuatu yang sifatnya misteri, nggak mudah. Nah, tapi lebih mudah ketimbang seorang suami. Suami itu mau cari ridhonya Allah itu harus melalui orang dua. Siapa dia? Orang tua, ayah ibu. Apalagi sudah nggak ada, carinya gimana? Susah sekali. Nah, itu orang laki. Jadi mau carinya orang dua. Masalahnya kan si suami sama istri itu kan ayah sama ibu kan anaknya banyak, bukan cuma dia. Saingannya kan banyak. Nah, gitu. Sehingga untuk menentukan dia itu ridho apa tidak itu sulit sekali. Nah, kalau kalian cuma satu, yang kalian berada dalam hatinya, kalian bisa menyerangkan dia, bisa meridhokan dia, Allah pasti ridho. Nah, itu masalahnya. Jannatuki wa naruki fi yadi zawjiki, itu nggak mudah, itu kata-kata sangat tinggi tuh. Jannatuki wa naruki fi yadi zawjiki. Nggak ada hadis yang mengatakan bahwasanya surga neraka itu di tangan manusia kecuali satu, yaitu suami. Yang menentukan surga dan nerakanya itu di tangan suami. Nah, masalahnya sekarang suami banyak yang dongkal dalam hatinya, nggak berani menyampaikan di depan istrinya. Kalau dia si suami itu berani ngomong apa adanya depan suaminya, berarti dia adalah istri yang salihah. Nah, coba sekarang kebanyakan suami itu banyak menyimpan atau banyak mengeluarkan. Nah, kalian sendiri mengakui. Kenapa kalian tahu? Kalian berarti kan bisa meraba gitu loh. Banyak hal yang disimpan oleh suami gitu. Nah, itu contohnya seperti itu. Jadi sulit untuk mendeteksi suami itu ridho atau tidak. Tapi lebih mudah gitu loh. Lebih mudah karena cuma satu sasarannya. Beda sama laki-laki. Banyak hal. Gak ada orang tua harus lewat haji yang mabrur. Gak ada orang tua harus lewat jihad fisabilillah yang diterima. Gak ada orang tua harus lewat sedekah sebanyak-banyaknya. Nah, sulit. Nah, tapi kalian ente sholatnya kurang sempurna, sedekahnya kurang sempurna, puasanya kurang sempurna, tapi ente dapat ridhonya suami, udah. Nah, itu kan sulit untuk laki-laki mendapatkan semacam itu. Perempuan susah, nggak susah untuk mendapatkannya gitu. Nah, itu. As-sukunu muratul adab. Fa inna fi hadzal waqt lahu khatarun adim falyahdhar sahibuhu makran khafiyan kama qala ba'dhum futiha alayya babun minal basti fazuliltu zallatan fahujibtu an magami, intaha kalamul imam bil wasim.
Seperti dikatakan orang, salah satu daripada aulia sufi, futih aliyya babun, aku telah dibuka dengan satu bab. Minal basat, bab itu termasuk daripada bab basat, yaitu gembira, bahagia ya. Suatu ditampakkan sesuatu oleh Allah Ta'ala ya. Ketahuan sebabnya atau tidak ketahuan sebabnya. Akhirnya fazul itu zallah. Karena itu aku tergelincir. Fahujibtu an magami. Laku aku mahjub dengan magamku itu. Wa qad ra'aitu kalaman mabsutan mustafa fi adabil qabti wal basti li Sayyidi Abil Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu ta'ala anhu. Fa ahbabtu an azkura huna litatimma bihil faidatu allati ta'arrad lahal muallif rahimahullahu ta'ala wa in kana kalamu Syekh Abil Hasan fi dzalika ammu mimma huwa inda ghairihi min a'immati sufiyya qala radhiyallahu ta'ala anhu al-ghabdu wal basu qallama yakhlul abdu minhuma. Jadi namanya maqam ghabat sama basat, sedikit sekali seseorang itu tidak melewati keduanya, pasti akan melewati keduanya ya. Seringkali akan melewati keduanya. Wa huma yata'aqabani kata'aqubil laili wan nahar. Keduanya itu silih berganti akan datang kepada seseorang sebagaimana silih bergantinya malam dan siang hari. Wal haqqu subhanahu wa ta'ala yartadi minkal ubudiyyah fihima. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keduanya itu ingin ya, ingin supaya kalian itu mendasarinya dengan ibadah. Artinya respon yang dilaksanakan ketika dalam makom ghabat dan makom basat itu harus ada unsur ibadahnya. Itu maksudnya. Faman kana waqtuhu al-qabat fala yakhlu min ayya'lama sababah aw la ya'lam wa asbabul ghabat thalas. Ini. Dan barang siapa dia berada dalam keadaan ghabat, maka tidak sunyi keadaan itu daripada diketahui sebabnya atau tidak diketahui sebabnya. Ketika dia itu sedih, sumpek, tiba-tiba dia merasa bersedih ya. Itu kalau enggak ketahuan sebabnya atau diketahui sebabnya. Wasbabul ghabat salas, sebab ghabat itu ada 3. Nah, diketahui itu. Zambun ahdasathu. Yang pertama karena dosa yang dilakukannya, sehingga di antara akibat daripada dosa itu menjadikan dia sedih. Ya. Au dunyan zahabat angka au naqasat laka, atau karena kehilangan dunia. Suami meninggal, kerabat meninggal, anak meninggal, harta yang kurang seperti biasanya yang datang kepadanya. Au dzalimun yu'zika fi nafsika au fi ardika, atau seorang yang zalim telah mengganggumu di dalam diri kamu atau dalam harga diri kamu. Au yunsibuka li ghairi dinin au ghairi dzalik, atau kamu disandarkan kepada orang yang enggak punya agama atau yang lain sebagainya. Fa iza warada 'alaikal ghabat min ahadi hadzal asbab, kalau sudah datang salah satu daripada keadaan ghabat karena sebab ini, apa yang dilakukan? Fal ubudiyyah taqtadi an tarji'a ilal ilmi musta'malan lahu kama amarakallahu ta'ala. Maka kembali kepada ilmu. Paham? Apa itu ilmunya? Mengajarkan kepada kita. Kalau kita itu dituduh yang enggak, padahal kita tidak melakukannya, ya harus sabar. Kebanyakan ya harus sabar gitu. Paham? Jadi ingat-ingat bahwasanya Allah Ta'ala tidak mengutus seorang nabi pun, seorang rasul pun, kecuali pasti keadaannya seperti itu. Beruntung kamu. Paham? Karena apa? Kamu berada dalam keadaan seperti yang dialami oleh mereka. Nah, kembali kepada ilmu. Walau wamma fima zahaba anka minad dunya aw naqasa aw naqsun fa bitaslimi wardul ihtisab. Kalau seumpama karena dunia yang kurang atau dunia yang hilang, maka hendaknya kamu berserah diri kepada Allah dan harus ridho, karena yang menentukan dan membagikan adalah Allah. Mau dikurangi, mau ditambah, kamu harus ridho. Karena itu sesuai dengan kehendak Allah, bukan kehendak kita. Kita hidup dengan kehendak Allah, dan kita punya rezeki dengan kehendak Allah, hidup dengan rezeki juga dengan kehendak Allah. Itu mau nggak mau itu kita ketahui dan kita harus jalani itu gitu. Wa amma fi ma yuzika bihi dhalimun fa bisabri. Ini ilmunya seperti ini yang diajarkan oleh Nabi dalam kitab-kitab seperti itu. Kalau ada zalim yang menzalimi kita, fa bisabri wal ihtimal, ya sabar. Wa hazar an tadrima nafsaka fa yastamu alayka dulmani. Awas
Jangan sampai bertemu atau berkumpul dalam diri kamu dua kezaliman, dulmu ghairika laka wa dulmuka li nafsika, yaitu kezaliman orang lain kepada kamu dan kezaliman kamu kepada diri kamu. Fa in fa'alta maltazamta bihi min as-sabri wal ihtimali asabaka sa'atus sadar hatta ta'fu wa tasfah. Kalau seumpama kamu itu telah mengerjakan dengan apa yang diperintahkan oleh ilmu dari sabar, dan kamu itu mengingat bahwasanya para nabi dan rasul juga mendapatkan gangguan seperti ini, maka kamu akan mendapatkan ganjaran daripada Allah berupa atas sadar, sehingga kamu itu memaafkan. Wa rubbama asabaka min nurir ridha ma tarahama bihi min dulmika fatad'u lahu fadijabu fi da'watuk wa ma ahsana zalika idza rahimallahu bika min dulmika fatilka darajatu siddiqin ar-ruhama wa tawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Wa amma idza warada 'alaikal ghabdu wa lam ta'lam lahu sababan. Tapi kalau semua datang gobat dan kamu tidak tahu apa sebabnya, nanti kita akan bahas lagi. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam.